Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ma'asyiral muslimin, masyarakat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa sih enaknya ketika kita bisa menghafalkan Al-Quran atau kita mempunyai anak-anak yang menjadi penghafal Al-Quran? Sesungguhnya banyak sekali keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran walaupun tidak selesai 30 juz, ataupun alhamdulillah kalau sudah sampai mencapai 30 juz, atau kalau tidak bisa, kita bisa menyantuni anak-anak yang mereka menghafalkan Al-Quran. Tapi ini paling rendah. Jadi kalau bisa kita menjadi penghafal Al-Quran, kalau tidak bisa marilah kita menjadikan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Kalau tidak bisa, marilah yang ketiga adalah kita bisa menyantuni, bisa memberikan fasilitas, melengkapi fasilitas orang-orang yang menjadi penghafal Al-Quran. Sebenarnya apa sih masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa ikut bersama-sama menjadi penghafal Al-Quran ataupun yang lainnya? Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, manusia yang terbaik. Sebagaimana yang kita ketahui, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia di dunia ini begitu banyak. Manusia Islam di dunia ini sudah banyak sekali. Oleh karena itu tentunya kita semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang Islam, orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh ketika dia ingin mendapatkan surganya Allah. Dan salah satu cara kita mendapatkan surganya Allah yang menjadikan kita nanti setelah meninggal kita abadi di dalam surga adalah kita menjadi para penghafal Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Setidaknya kita bisa menghafalkan 1 juz, 2 juz, atau setidaknya kita bisa meluangkan waktu kita walaupun tidak sampai 30 juz, tapi kita telah meluangkan waktu kita sampai meninggal. Kita meluangkan waktu kita 1 hari mungkin 1 ayat, 2 ayat, 1 baris, 2 baris yang ada di dalam Al-Quran itu sudah termasuk, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang khairukum, sebagai orang-orang yang terbaik bagi kita semua. Kemudian apalagi sih enaknya ketika kita menjadi penghafal Al-Quran, menjadi orang-orang yang berusaha memasukkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ke dalam otak kita. Setelah itu enaknya ketika kita menjadi penghafal Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan pertolongan dari bacaan Al-Quran yang sudah kita baca. Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li ashabih. Bacalah Al-Quran, niscaya Al-Quran itu akan menjadi penolongmu, akan menjadi syafaatmu ketika engkau kehabisan amalan kebaikan dan amalan dosamu lebih banyak amalan dosamu dibandingkan amalan kebaikanmu. Pada saat itulah ketika kita tidak bisa ketika amalan-amalan yang sudah kita kerjakan tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga, pada saat itulah Al-Quran akan datang kepada kita. Al-Quran berubah wujud menjadi manusia, berubah wujud menjadi makhluk, kemudian mereka akan datangi kita. Mereka akan memasukkan kita, menolong kita yang awalnya kita tidak bisa masuk surga dikarenakan kurangnya amalan-amalan kita, dikarenakan banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pada saat itulah kita yang awalnya dimasukkan ke dalam neraka, maka Al-Quran ini akan mengambil diri kita ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itulah enaknya ketika kita menjadi penghafal Al-Quran walaupun tidak 30 juz, jemaah. Tapi setidaknya kita sudah berusaha, sudah semampu kita. Setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing. Setiap orang mempunyai kemampuan otak yang berbeda-beda. Namun yang dilihat Allah Subhanahu wa taala bukan hafalannya, tetapi usaha kita, niat kita yang ada di dalam hati kita. Apakah kita pengen menjadi penjaga Al-Quran, penghafal Al-Quran ataukah? Kemudian apalagi
Selain itu, enaknya ketika kita menjadi penghafal Al-Quran, enaknya lagi ketika kita menjadi penghafal Al-Quran ataupun kita mempunyai anak yang dia itu berusaha menghafalkan Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, maka kita akan memberikan syafaat, akan bisa menolong 10 orang dari keluarga kita. 10 orang yang awalnya itu dari keluarga kita itu orang-orang yang masuk neraka, yang penting agamanya Islam, yang awalnya dia tidak bisa masuk surga dikarenakan banyaknya dosa keluarga-keluarga kita itu, maka 10 orang dari keluarga kita akan kita bisa ambil, akan bisa kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengangkat saudara-saudara kita tadi, keluarga-keluarga kita tadi sebanyak 10 orang yang awalnya masuk neraka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita bisa mengangkat kakak kita, adik kita, ayah kita, mbah kita, atau semua apapun. Yang penting dari kerabat kita. Sungguh ini mulia, sungguh ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang ingin bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian apa lagi? Enaknya ketika kita menghafalkan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqal li ashabil Qur'an, iqra'u wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya, fa inna manzilataka fil akhirah inda akhir ayah taqra'uha. Dikatakan kepada orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an itu, bacalah Al-Qur'an, bacalah ayat-ayat yang engkau hafal, maka surga yang engkau akan dapatkan adalah senilai dengan banyaknya ayat yang telah engkau hafalkan. Engkau akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan tingkatan ayat-ayat yang sudah engkau hafalkan. Berdasarkan hadis inilah banyak para ulama menafsirkan bahwasanya, dari hadis tersebut mengatakan bahwasanya tingkatan yang ada di surga itu berarti kurang lebih 6.000 tingkatan sesuai dengan ayat Al-Qur'an, bagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an sebanyak 6.000 ayat. Sebanyak apapun ayat yang kita hafalkan, pada saat itulah tingkatan surga yang akan kita dapatkan. Semakin banyak hafalan kita, maka surga yang akan kita dapatkan semakin tinggi dan semakin tinggi, maka fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan semakin baik. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga bersamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Dan tentu sangat bahagia orang-orang yang bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sebagai seorang muslim tentu semuanya harus bisa menanamkan cinta kita kepada Rasulullah, kepada Nabi kita semuanya. Dan ketika kita bisa menghafalkan Al-Quran walaupun tidak sampai 30 juz, sampai disitulah kita bersama dengan Rasulullah SAW. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita para penghafal Al-Qur'an, bagi orang-orang anak-anak yang menjadikan anaknya menjadi penghafal Al-Qur'an. Yang terakhir yang tidak kalah adalah ketika kita bisa menghafalkan Al-Qur'an, atau ketika kita mempunyai anak yang menghafalkan Al-Qur'an, ataukah kita bisa menyantuni anak-anak yang menghafalkan Al-Qur'an, pada saat itulah kita akan diberikan, ketika kita mempunyai anak yang menghafalkan Al-Quran, pada saat itulah kita akan diberikan mahkota kemuliaan, tajul karamah. Kita akan diberikan mahkota kemuliaan dari anak kita, dari setiap anak-anak yang menjadi penghafal Al-Quran. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia mahkota untuk diberikan kepada orang tuanya. Pada saat itulah orang tua yang mendapatkan tajul karamah, mendapatkan mahkota, pada saat itu sangat bangga karena dia dilihat oleh semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Pada saat itulah dia sangat bahagia, dia mendapatkan karamah, dia mendapatkan mahkota raja yang penuh dengan berlian dan dilihat oleh semua orang. Pasti apakah tidak ada orang tua yang bangga? Pasti mereka akan bangga ketika anaknya memberikan prestasi yang sungguh terbaik, sungguh mulia, dan dilihat oleh manusia semuanya, bahkan dilihat oleh para jin, dilihat oleh para malaikat, dilihat semua alam. Pada saat itulah sangat bangga orang tua yang telah mempunyai anak begitu.
ataukah kita yang bisa memberikan mahkota yang pada saat itulah kita sudah bisa memberikan kemampuan kita memberikan semua sumbangsih kita kepada orang tua kita. Pada saat itulah kita bisa memberikan kebanggaan yang sangat berharga di saat semua manusia melihat orang tua kita bangga, orang tua kita mendapatkan mahkota pada saat itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa enaknya ketika kita menghafalkan Al-Qur'an. Itulah beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Oleh karena itu sampai mulai detik ini marilah kita menghafalkan Al-Qur'an. 1 ayat, 2 ayat tidak apa-apa. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesungguhan kita, adalah niat kita dari awal ingin menghatamkan Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an 30 juz. Demikianlah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya mempunyai niatan untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an dan kita bisa menjadi menghafal Al-Qur'an 30 juz. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.